Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Iza Kamila, mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas Tidar, NPM 19103060660. Di sini saya akan sedikit memberikan penjelasan mengenai akun Edukati atau Moodlenesia yang telah saya buat. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan akun Edukati yang telah saya buat. Di sini terdapat beberapa kelas dan salah satu kelasnya yaitu kelas sistem persamaan linear 3 variabel untuk kelas 10 ya. Jadi di sini memuat materi apa itu SPLTV, bagaimana cara penyelesaiannya dan juga penerapan SPLTV dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada kelas yang saya buat ini atau course yang saya buat ini terdapat menu di sini tertuliskan selamat datang, atau mungkin di edukasi lain bisa tertuliskan informasi umum. Nah, di sini bisa berisi deskripsi dari kelas tersebut. Selain itu di sini terdapat juga menu pengumuman. Jika kita klik maka akan muncul pengumuman yang akan diberikan oleh guru kepada siswa yang ada di kelas tersebut. Bisa berisi informasi mengenai materi, mengenai proses kegiatan belajar dan mengajar yang akan dilaksanakan, dan juga hal-hal lain yang berkaitan dengan kelas tersebut. Selanjutnya, di sini juga terdapat daftar hadir atau presensi yang bisa diakses oleh siswa sendiri secara manual atau bisa diakses oleh guru. Jadi di sini jika siswa tersebut hadir bisa dengan mengklik hadir, jika siswa tersebut tidak hadir bisa izin, atau jika siswa tersebut izin, atau bahkan jika siswa tersebut tidak mengikuti kelas tanpa keterangan, guru bisa memberikannya dengan alfa atau absen. Untuk selanjutnya, nah sebelum itu di SPLTV sendiri ini saya membaginya menjadi 3 topik. Yang pertama, bentuk persamaan linear 3 variabel yaitu bentuk umumnya. Yang kedua, metode penyelesaian SPLTV, dan yang ketiga itu penerapan SPLTV. Nah, kita masuk ke materi yang pertama, itu bentuk persamaan linear 3 variabel. Nah, di sini saya mengembangkan fitur Scrum yang ada di Edukati. Nah, untuk fitur Scrum sendiri jika kita klik enter akan muncul seperti ini. Kita bisa mengklik jika yes, kita akan ke slide terakhir yang telah kita lihat, atau untuk ini kita akan melihat dari slide awalnya. Nah, slide awal ini berisi tentang judulnya itu untuk persamaan linear 3 variabel. Nah, untuk ke halaman selanjutnya itu kita klik next. Untuk ke halaman yang sebelumnya kita klik preview. Nah, pada fitur Scrum ini sendiri kita bisa menggunakan ini dengan kita membuat PowerPoint dan lalu nanti kita mengubahnya menjadi sebuah aplikasi menggunakan iSpring. Untuk selanjutnya di sini terdapat forum diskusi. Nah, di sini apabila siswa masih ada yang belum jelas atau dipahami dan masih perlu didiskusikan, maka siswa bisa mengirim langsung melalui forum diskusi dan mereka bisa saling bertanya jawab mengenai materi yang ada. Untuk selanjutnya kita masuk ke materi metode penyelesaian SPLTV. Nah, di sini saya mengembangkan fitur e-book yang ada pada Edukati sendiri atau Moodlenesia. Di sini terdapat metode substitusi, metode eliminasi, metode campuran atau metode substitusi dan eliminasi untuk menyelesaikan suatu permasalahan SPLTV, dan juga terdapat latihan soal. Nah, di sini terdapat penjelasan apa itu metode substitusi, bagaimana langkah-langkah penyelesaiannya, terus contoh penyelesaian SPLTV menggunakan metode substitusi, menggunakan metode eliminasi, dan juga menggunakan metode campuran. Nah, di sini terdapat latihan soal di mana siswa disuruh mengerjakan soal yang terdapat pada buku LKS, dan nanti mereka mengerjakannya sesuai petunjuk yang ada dan mengirimkan jawabannya melalui forum diskusi. Nah, pada bagian metode penyelesaian SPLTV sendiri ini terdapat forum diskusi di mana siswa dapat mengirimkan jawaban dari latihan soal tersebut dan juga bisa berdiskusi terkait dengan materi metode penyelesaian SPLTV. Untuk selanjutnya itu kita masuk ke
materi penerapan SPLTV. Untuk pada materi ini saya mengembangkan fitur lesson yang ada pada Educati. Nah, apabila kita klik menu lesson tersebut akan muncul bagian seperti ini. Nah, apabila kita klik yes, maka kita akan masuk ke halaman terakhir yang kita buka dari menu lesson tersebut. Apabila kita klik no, maka kita akan masuk pada menu pertama atau halaman pertama pada menu lesson tersebut. Jika kita klik no, maka akan muncul seperti tampilan berikut. Nah, ini merupakan tampilan pertama yang akan muncul jika siswa mengklik lesson kemudian mereka pertama kali mengakses lesson tersebut. Di sini terdapat ilustrasi. Jika kita mengklik kalimat matematika, maka kita akan masuk ke permisalan dari ilustrasi yang ada. Untuk penyelesaiannya, kita klik mencari nilai X, Y, dan Z, maka kita akan masuk ke penyelesaiannya, yaitu menggunakan metode campuran, yaitu metode eliminasi dan substitusi. Nah, untuk ke kesimpulan sendiri, kita akan masuk ke penyelesaian akhirnya atau kesimpulan dari ilustrasi yang ada dan penyelesaian yang setelah ada. Jadi, apa yang ditanyakan pada ilustrasi tersebut maka akan muncul pada bagian kesimpulan. Jadi kesimpulan dari penyelesaian ilustrasi tersebut adalah bla bla bla, itu ada di kesimpulan. Pada materi penerapan SPLTV sendiri terdapat menu latihan soal. Nah, di sini merupakan file PDF yang berisi latihan soal di mana siswa dapat mengakses latihan soal ini dengan secara offline ya. Nah, di sini siswa mengakses latihan soal ini dengan nanti mengerjakannya di buku tulis masing-masing dan nanti dikumpulkan secara offline ke guru pelajaran saat pertemuan selanjutnya. Nah, di sini terdapat menu latihan, topik latihan. Nah, di sini berisi tugas dan kuis. Nah, tugas sendiri apabila kita klik akan muncul seperti ini. Nah, di sini tugasnya sendiri siswa disuruh membuat 5 soal penerapan SPLTV dalam kehidupan sehari beserta penyelesaiannya. Nah, di sini terdapat 15 partisipan dan apabila siswa telah mengirim jawabannya, maka pada menu submit ini akan terisi ya berapa jumlah siswa yang telah mengirimkan jawabannya. Dan time remaining ini adalah batas pengiriman tugasnya. Untuk selanjutnya kita ke menu kuis. Nah, di sini kuis ini terdiri dari 6 soal di mana siswa dapat mengerjakannya 2 kali dengan masing-masing mengerjakan itu 1 jam dan nanti diambil nilai tertinggi. Jika nanti siswa membuka kuis tersebut, maka siswa akan mengklik start item. Klik kuis lalu start item, lalu mereka akan muncul ke kuis soalnya. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Jika mereka telah selesai mengerjakannya, maka klik finish item. Di sini terdapat 2 menu, yaitu yang pertama return to item, yang kedua submit all and finish. Nah, untuk return to item sendiri ini bisa digunakan untuk siswa mengecek kembali jawaban kuisnya, apakah mereka masih ragu atau mungkin ada yang salah. Dan untuk menu submit all and finish ini digunakan untuk jika siswa telah selesai dan mereka sudah pasti yakin dengan jawabannya, klik submit all and finish. Nah, nanti jika siswa telah selesai mengerjakan, maka akan muncul nilainya, berapa nilai yang didapatkan oleh siswa tersebut. Jika dirasa nilai tersebut masih kurang, maka siswa bisa mengerjakan kuis tersebut kembali, karena di sini terdapat item all quiz atau maksimal pengerjaan kuisnya 2 kali. Itulah penjelasan dari akun Educati yang berisi beberapa fitur-fitur dari Educati yang telah saya kembangkan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.